Baik Bapak Ibu, kita akan mulai dengan sesi yang pertama. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan dulu pembicara pada hari ini. Oke, pembicara hari ini untuk yang pertama adalah Pak Johan Setiawan yang akan membuka dengan book review Simple Church. Nah, Pak Johan ini adalah ketua dari Pusat Studi Teologi Nonformal STTB. Kemudian Pak Johan ini juga adalah Direktur Program Sarjana STTB. Kemudian Pak Johan ini memang sudah sangat mendalami discipleship ya. Kalau Bapak Ibu cari di internet ada banyak sekali bahan discipleship yang sudah Pak Johan produksi, termasuk di YouTube STTB juga ada banyak yang bisa Bapak Ibu ikuti. Nah, Pak Johan sendiri adalah lulusan dari Singapura dan juga untuk STTB sendiri di MTH. Pak Johan sudah banyak pengalaman juga selain di Kambium, sudah menapaki juga di dunia untuk Astra Management, untuk perusahaan, juga untuk dunia gereja di GKI. Baik, kepada Pak Johan saya persilahkan. Terima kasih, Ana. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang boleh berinteraksi dengan Bapak Ibu yang sudah mendaftar ke dalam webinar ini. Berharap pertemuan kita malam hari ini boleh menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan di dalam diri kita maupun dalam gereja kita, supaya lebih banyak lagi orang-orang yang dimuridkan berlipat ganda sampai ke segala suku bangsa. Kita membutuhkan banyak hikmat dari Tuhan, dari tubuh Kristus yang lain, dan hari ini kita akan belajar beberapa bagian di antaranya. Saya bagian pertama ini akan mempresentasikan satu penelitian yang sangat bagus dilakukan oleh Lifeway. Lifeway ini satu lembaga penerbitan, tapi juga punya Lifeway Research. Ini salah satu lembaga penerbitan terbesar ya di Amerika. Ini eh, melayani gereja-gereja secara umum, tetapi basisnya adalah gereja baptis. Nah, kemudian nanti bagian kedua, eh, Pak Mika akan membagikan tentang eh, bagaimana eh, prinsip-prinsip pelayanan Wesley dan diterapkan ke pelayanan kepada generasi Z. Kemudian nanti Pak Pendeta Simon Chandra akan menyampaikan eh, tanggapan terhadap Simple Church maupun terhadap metode pelayanan Wesley ini. Pak Simon, terima kasih sekali sudah bergabung. Pak Simon adalah pimpinan dari Sound Life Ministries Indonesia yang sangat concern juga di dalam menyediakan sarana-sarana pemuritan bagi gereja-gereja. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan mulai presentasi saya tentang The Simple Church. Buku Simple Church ini sebetulnya buku yang sudah agak lama, tidak lama sekali, tapi sudah agak lama dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh rekan-rekan di literatur saat ya. Pada tahun 2017 sudah diterbitkan di sana. Buku aslinya sendiri terbit tahun 2007, diterbitkan oleh B&H Publishing. Itu adalah satu lini penerbitan di bawah Lifeway juga. eh, di dalam tahun penerbitannya, buku ini mendapat dua award sekaligus. Ya, penghargaan pertama diberikan oleh Christianity Today yang rutin ya setiap tahun memberikan Book Award, dan buku ini menjadi pemenang dari Book Award tahun 2007 kategori kepemimpinan gereja. Ada banyak buku kepemimpinan gereja yang diterbitkan. Buku ini adalah pemenangnya, dan Outreach Magazine eh, memberikan penghargaan juga sebagai peraih Best Outreach Leadership Training Resources tahun 2007. Jadi ada banyak hal yang baik di dalamnya yang bisa kita pelajari, dan eh, terima kasih untuk rekan-rekan di literatur saat yang sudah menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Berharap banyak di antara kita sudah membacanya. Kalau belum, hari ini kita akan mendengarkan ulasan dan ringkasannya. Kemudian sesudah ini saya berharap rekan-rekan bisa mempelajarinya bersama-sama dengan tim kepemimpinan di gereja. Buku ini ditulis oleh Tom Rainer, dua orang. Yang pertama adalah Tom Rainer. Tom Rainer ini adalah pimpinan dari Lifeway Christian Resources. Dia adalah konsultan gereja, gembala, penulis, dan pembicara. Penulis yang kedua adalah Eric Geiger. Dia wakil eh, pimpinan dari Lifeway. Dan saya lihat di daftar peserta ada cukup banyak juga yang dari para church ya, dari lembaga-lembaga pelayanan, perkantas, navigator, dan sebagainya. Dan juga pelayanan mahasiswa. Eric Geiger ini menulis buku Simple Church versi Student Ministry. Namanya Simple Student Ministry. Isinya sama persis, tetapi contoh-contohnya diambil dari kasus-kasus di dunia pelayanan mahasiswa. Jadi kita akan sama-sama bisa memikirkan penerapannya bukan hanya di gereja, tetapi juga di
persekutuan-persekutuan yang eh, ada di sekolah-sekolah, di gereja, di kampus-kampus begitu ya. Nah, inilah Simple Church. Simple Church sebetulnya adalah sebuah buku yang ditulis berdasarkan research. Jadi ada ada research yang dilakukan dan hasil research ini luar biasa sehingga eh, yang melakukan research ini sampai sampai eh, heran dengan hasilnya. Kemudian mereka bersemangat untuk menuliskannya dalam bentuk buku Simple Church ini dan menjadi bestseller. Penelitian ini sebetulnya diawali dengan sebuah kecurigaan ya. Jadi mereka melihat orang-orang di Lifeway melihat bahwa gereja-gereja yang vibrant, gereja-gereja yang vital, ini gereja-gereja yang bertambah terus dan bertumbuh begitu ya. Ketika mereka melihat kok ada kemiripannya begitu ya, ada satu ciri-ciri kemiripannya yang kemudian mereka lihat-lihat, oh ini sesuatu yang layak diteliti. Apakah ini cuma sekedar gereja ini saja atau di tempat-tempat lain? Dan kemiripannya adalah mereka sebut sebagai simple church design. Gereja-gereja yang terus bertambah secara jumlah dan bertumbuh ini punya rancangan eh, desain pertumbuhan yang mereka sebut sebagai simple church. Desainnya simple. Dan mereka mau menguji hipotesis ini, benarkah ada hubungan antara simple church design dengan vitalitas gereja? Nah, itu kecurigaan mereka yang pertama. Untuk itu, mereka perlu membuat sebuah alat survei. Mereka membuat surveinya dengan mengumpulkan para ahli pertumbuhan gereja, para gembala, dari orang-orang dari berbagai gereja ini. Kemudian mereka mendesain sebuah alat survei. Alat surveinya ini eh, dapat Bapak Ibu akses. Ini ada linknya dari websitenya Eric Geiger. Dan survei ini eh, didasarkan mereka membuat alat survei ini didasarkan pada 4 ciri-ciri eh, gereja yang simple church, yaitu clarity, movement, alignment, dan fokus. Jadi ini yang mereka definisikan. Kemudian alat survei ini sebelum dipakai, mereka melakukan uji, mereka melakukan tes reliabilitas dan validitasnya, dan sangat baik sekali hasilnya dari indeks alpha Cronbach mereka dari hasil eh, survei ini adalah 0,97. Bapak Ibu yang terbiasa dengan statistik kuantitatif, kalau indeks alfanya adalah 0,8 itu sudah bagus sekali. Jadi alat ini dianggap reliable dan valid. Ini 0,97. Kalau satu itu sempurna, 1,0. Ini 0,97. Artinya ini alat yang artinya waktu development-nya sudah sangat baik dan menghasilkan alat yang baik. Setelah jadi, mereka kemudian melakukan penelitian, mengambil sampel. Mereka melakukan secara stratified random sampling. Jadi mereka mengambil sampel secara random kepada dua strata, dua kelompok orang, dua kelompok gereja maksudnya. Kelompok gereja yang pertama adalah gereja yang disebut sebagai gereja yang growing, gereja yang vibrant. Nah, gereja yang vibrant itu seperti apa? Mereka mendefinisikan yang pertumbuhan kehadiran di ibadahnya itu lebih dari 5% per tahun. Jadi setiap tahun itu pertumbuhannya lebih dari 5%. Artinya kalau gereja itu adalah gereja yang besarnya adalah 100 jemaat, maka setiap tahun minimal ada 5 orang bertambah. Jadi seperti itu. Kalau gerejanya 200 orang, berarti setiap tahun minimal kehadiran rata-ratanya bertambah 10 orang. Kalau gerejanya 1.000 berarti ada 50 pertambahannya. Jadi sebetulnya mereka tadinya membuat patokan yang lebih tinggi. Saya nggak tahu berapa persen begitu ya pertambahannya. Tetapi menemukan gereja yang seperti itu ternyata tidak banyak. Sehingga mereka turunkan standarnya jadi 5% per tahun. Dalam periode 3 tahun berturut-turut, nggak bisa cuma 1 tahun saja. 3 tahun berturut-turut artinya ada konsistensinya. Dan gereja-gereja seperti ini mereka punya database-nya, kemudian dibuat random sampling. Masing-masing gereja dihubungin, ada yang mau disurvei dan ada yang tidak, didapati 208 gereja. Nah, itu adalah strata yang pertama. Strata yang kedua adalah sebagai gereja pembanding ini adalah gereja yang tidak bertumbuh. Gereja yang tidak bertumbuh itu didefinisikan pertumbuhan kehadirannya rata-rata cuma kurang dari 1% per tahun, beberapa bahkan minus, berapa berkurang. Jadi cuma tambahnya sangat sedikit. Nah, selama 3 tahun berturut-turut dilakukan random sampling juga di antara mereka. Jadi penelitian ini dilakukan dalam 2 periode, 2 kali penelitian.
Dan ada sedikit catatan yang menarik di sana dikatakan bahwa yang disebut vibrant church yang pertumbuhannya lebih dari 5% per tahun itu selama 3 tahun berturut-turut yang memenuhi syarat ini itu sangat kecil rupanya di Amerika. Di Amerika hanya kurang dari 2%. Artinya sangat sedikit gereja yang vibrant itu. Nah, dari gereja yang vibrant ini ciri-cirinya apa begitu ya? Apa yang membuat mereka berbeda dengan gereja yang tidak bertumbuh? Itulah yang mau diteliti dari eh, research design ini. Eh, Singkat cerita, inilah salah satu hasil akhirnya dari 4 aspek gereja simple itu gereja sederhana, clarity, movement, alignment, dan fokus, didapati terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara gereja yang tadi ya, yang tidak bertumbuh dengan gereja yang bertumbuh, antara gereja yang stagnasi bahkan mundur dengan gereja yang terus bertumbuh 5% ke atas itu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini angka probabilitasnya dari hasil t-test ini, angka probabilitasnya adalah kur- eh, lebih dari 0 kurang dari 0,01 0,01. Apa artinya? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membuat t-test, angka P-nya kalau 0,5%, 0,5 artinya di dalam 100 sampel ada 5 mungkin perkecualian itu sudah dianggap signifikan. Nah, kalau 0,1 eh, P-nya itu udah sangat signifikan. Artinya dari 100 sampel ada satu anomali kemungkinan probabilitasnya. Tapi ini 0,01 di dalam semua skala. Jadi hanya ada satu kemungkinan meleset dari 1000 sampel yang ada. Jadi ini disebut sangat-sangat signifikan hasilnya. Jadi ini berbedanya luar biasa, kita mendapat suatu hasil yang hampir disebut mutlak. Ini hal-hal yang sangat membedakan antara gereja yang vibrant dengan yang tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam buku dituliskan begini, we anticipate that the vibrant churches would score higher. Jadi penelitinya memang sudah mengantisipasi, pasti yang vibrant ini akan skornya lebih tinggi. Tetapi mereka terkejutnya hasilnya ternyata jauh lebih tinggi daripada yang mereka 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 bayangkan, jauh lebih lebih absolut daripada yang mereka bayangkan. Mereka punya konsultan statistik di satu lembaga lain dan konsultan itu bilang bahwa kita menemukan sesuatu yang besar di sini. Apa temuannya? Temuannya adalah bahwa simple churches are growing and vibrant. Jadi salah satu ciri utama dari gereja yang growing and vibrant itu struktur simple church-nya itu ada di sana. Ini eh, tidak diperdebatkan lagi karena itu eh, hasilnya adalah hasil yang luar biasa eh, dari sisi konsistensi statistiknya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bahwa yang ditemukan ini adalah sesuatu yang penting untuk kita pikirkan bagaimana dengan gereja kita. Kalau kita dipercaya oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang kita rindu mereka juga bertambah secara jumlah dan bertumbuh secara kualitas komitmen rohaninya, apa yang bisa kita aplikasikan dari hasil temuan ini? Kita melihat bahwa gereja sederhana atau simple church ini berkorelasi tinggi dengan pertumbuhan dan pertambahan. Sederhana artinya tidak rumit. Itu pengertian yang sederhananya. Tetapi sederhana itu tidak sama dengan mudah. Bahkan dikatakan gereja sederhana itu tidak mudah untuk mencapainya. Sederhana tidak sama dengan mudah. Sebaliknya, Bapak Ibu Saudara sekalian, eh, kemampuan membuat sebuah eh, proses dan pola yang sederhana itu menuntut banyak hal yang nanti kita akan sama-sama pelajari. Hans Hoffman mengatakan bahwa kemampuan untuk menyederhanakan itu bukan berarti kurang-kurangin kegiatan dan sebagainya itu saja. Itu bukan esensinya. Esensinya adalah mengurangi yang tidak penting sehingga yang penting dapat berperan maksimal. Nah, itulah yang mau diusahakan. Kalau sederhana itu pertumbuhan, kebanyakan gereja mungkin beroperasi dengan keyakinan yang tidak terlalu tepat ini. Kita berpikir bahwa adanya kesibukan, ada kehidupan. Kalau adem ayem, nggak ada kegiatan begitu, ya nggak ada kehidupan. Adanya kegiatan, kita seringkali pikirkan bahwa itu berarti gerejanya sehat nih. Ada aja sesuatu yang terus dilakukan. Dan semakin kompleks sesuatu ya, ada ini, ada itu dan sebagainya, kita berpikir itu efektif. Padahal itu eh,
Hasil penelitian tidak menunjukkan ini. Kesibukan tidak sama dengan kehidupan, kegiatan tidak sama dengan kesehatan, kompleksitas tidak sama dengan efektivitas. Kalau begitu, gereja sederhana itu gereja yang seperti apa? Gereja sederhana atau simple church ini adalah jemaat yang dirancang di sekitar proses yang jelas. Jadi ada sesuatu yang intensional, sesuatu yang disengaja. Kita membawa jemaat, begitu berinteraksi dengan gereja ini, jemaat ini akan dibawa ke dalam komitmen level yang seperti apa, pertumbuhannya seperti apa, prosesnya jelas, dan strategi untuk membawa orang ke sananya jelas, tahap-tahapannya, dan gereja ini menggerakkan orang melewati tahap-tahap itu menuju ke tujuannya. Jadi akan berbeda kalau 1 tahun di gereja ini dengan 2 tahun, dengan 3 tahun, dan sebagainya. Ada sesuatu yang intensional, dirancang, didesain untuk itu. Dan gereja simple, gereja sederhana itu komit kepada proses ini dan meminimalkan yang lain-lain supaya prosesnya tidak terganggu. Nah, kira-kira begitu sederhananya. Nah, maka dikatakan kalau gereja sederhana itu punya desainer. Kalau gereja yang kompleks itu punyanya adalah programmer. Bedanya apa? Desainer, pemimpin gereja sederhana adalah seorang desainer, penyusun rancangan. Mereka merancang kesempatan bagi pertumbuhan rohani. Desainer itu berfokus pada rangkaian proses menghasilkan tujuan akhir. Jadi mereka perlu diapain dulu? Sesudah itu apa? Sesudah itu apa? Sampai pada titik tertentu. Jadi menyusun sebuah rangkaian itu adalah desainer, menyusun rancangan. Kalau programmer bagaimana? Gereja yang kompleks itu dipimpin oleh programmer atau pembuat program. Mereka menyelenggarakan program-program pelayanan, bikin ini, bikin itu, dan sebagainya, tetapi not necessarily berhubungan dan not necessarily menggerakkan orang bertumbuh di dalam proses itu. Programmer fokusnya apa? Fokusnya agar masing-masing program terlaksana. Bagaimana program ini terlaksana dengan baik, program ini terlaksana dengan baik. Apakah orang bertumbuh? Syukur-syukur bertumbuh. Tapi kalau tidak, fokusnya programnya berjalan. Jadi tidak ada intensionalitas membawa orang ke sana. Jadi kita mulai makin melihat ya perbedaannya dan kenapa reasoningnya gereja yang simple ini eh, membawa orang kepada pertumbuhan dan menjadi gereja yang vibrant. Pemimpin gereja sederhana dan gereja yang sederhana itu dicirikan memiliki proses yang jelas. Jadi ada clarity, ada kejelasan. Dan berkomitmen melakukannya, bukan cuma sekedar paperwork. Proses tersebut mengalir secara logis. Ada tahapan-tahapannya, ada urutannya, dan diimplementasikan pada setiap bagian gereja. Ada alignment, ada penyelarasan. Semuanya masuk ke dalam proses itu, dan gereja menanggalkan setiap hal yang bukan bagian dari proses itu. Ada fokus yang akan membuat proses ini terganggu, meskipun kegiatannya baik, atau tidak menjadi bagian dari proses, kemudian ditanggalkan supaya yang core-nya, yang utamanya terjadi. Nah, itu adalah eh, premis, pemikiran-pemikiran eh, dari gereja sederhana. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mewujudkan gereja sederhana itu? Nah, buku ini menjelaskan, bab-bab dalam buku ini menjelaskan tentang masing-masing elemen dari gereja sederhana ini, yaitu clarity, movement, alignment, focus. Saya akan menjelaskan secara ringkas, karena Bapak Ibu nanti silakan membaca bukunya secara langsung. Saya hanya memperkenalkan menunya, begitu ya. Eh, jadi moga-moga menunya cukup menarik supaya Bapak Ibu eh, mau menikmati secara sepenuhnya begitu ya nantinya. Kita bicarakan yang pertama, elemen simple church adalah clarity atau kejelasan. Kejelasan adalah kemampuan dari sebuah proses untuk dapat dikomunikasikan dan dipahami oleh orang, orang lain. Jadi kita perlu merancang sebuah proses orang itu untuk sampai kepada tujuan tertentu, kedewasaan rohani yang kita harapkan, perlu ada prosesnya. Proses itu perlu dibuat dengan sederhana dan jelas sehingga mudah dikomunikasikan. Kalau kita mengkomunikasikan dan orang paham, itu artinya prosesnya cukup sederhana, ada kejelasan. Kenapa perlu demikian? Karena kalau kita tidak punya kejelasan kita sedang ngapain, maka bayangkan kalau ada pembangun rumah nih ya, eh, orang-orang yang eh, dari perusahaan konstruksi ini, yang satu tukang batu, yang satu tukang kayu dan sebagainya, nggak ada proses yang jelas. Kita mau bikin apa begitu ya, rumahnya kayak apa, kita membayangkan kekacauannya seperti apa. Masing-masing sesuai dengan selera sendiri-sendiri. Nah, perlu ada sesuatu yang jelas.
Kejelasan ini memberikan kepastian, menghilangkan kebingungan. Orang masuk dalam gereja ini kita tahu apa yang diharapkan. Ini sedang apa yang mau dikerjakan, apa yang dikejar, komitmennya kemana. Kalau kita mau meminta orang komit kepada sesuatu, mereka perlu paham dulu sesuatu di mana mereka kita minta komit, sehingga perlu kejelasan. Dan hal yang sangat penting, kita perlu memastikan tim kepemimpinan pelayanan kita juga sepakat sepemikiran di situ. Baru kemudian bagaimana menolong semua jemaat paham. Jadi perlu proses yang sederhana. Nah, untuk menghasilkan kejelasan, pertama kita perlu jelas. Kita mau menghasilkan orang seperti apa, dan proses kesananya itu caranya seperti apa. Tahapan-tahapannya. Kalau Tuhan percayakan orang-orang ke dalam gereja kita mau bawa orang ini kemana? Apakah berhenti di kebaktian umum? Atau apakah berhenti dalam persekutuan-persekutuan? Terlibat jadi aktivis? Atau apa yang sedang kita kita definisikan sebagai tujuan dan proses mencapai ke sana? Kemudian, supaya itu jelas, perlu diilustrasikan secara visual dan sederhana. Makanya disebut sebagai gereja sederhana, ada clarity, ada kejelasan. Contoh, Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita tidak membayang-bayangkan dengan abstrak. Salah satu contoh yang saya ambil adalah topik kita hari ini tentang John Wesley. John Wesley eh, melayani tahun 1743 dan merancang model pemuritan yang terbagi dalam 3 unit. Sebetulnya lebih kompleks ya, yang dari John Wesley ada beberapa layer-layernya lagi. Tetapi kalau dikelompok-kelompokkan, sebetulnya ada 3 layer besar, yaitu societies, classes, sama bands. Dan ini adalah satu pemikiran yang menarik sekali. Ini tahun 1743. Penemuan simple judge dari hasil surveinya pada tahun-tahun belakangan ini ternyata itu sudah dilakukan oleh John Wesley. Jadi menarik sekali. Prinsip-prinsip ini ternyata tidak banyak. Format, bentuk itu bisa macam-macam, tetapi prinsip-prinsip itu nggak banyak. Format dan bentuk itu banyak. Dan kita melihat eh, yang dilakukan Wesley, dia melihat bahwa perlu mengalirkan jemaat ke dalam komitmen level ini. Jadi kalau kita pakai bahasa masa kini, karena bahasa societies, classes, and bands itu bahasa Inggris arkaik ya. Sekarang artinya sudah berbeda sekali. Kalau diartikan yang sekarang ini adalah societies itulah crowd, jumlah orang banyak yang datang. Nah, societies ini atau crowd ini kadang-kadang disebut juga congregation, orang-orang yang hadir di ibadah minggu. Nah, di semua gereja pasti ada ibadah minggunya, di mana ini adalah tempat orang datang fokusnya untuk beribadah. Apalagi di gereja-gereja di kota, biasanya crowd ini banyak. Orang-orang dari berbagai tempat, begitu ya, datang ke kota untuk studi, untuk bekerja, kemudian cari tempat ibadah yang tetap. Nah, itulah mereka tergolong crowd. Dan mereka tidak ingin kenal siapa-siapa dan sebagainya, mau cari tempat ibadah aja. Sesudah itu mereka pergi. Nah, ada komitmen level kedua, yaitu komitmen level yang disebut sebagai sel atau community. Mereka adalah orang-orang yang bukan sekedar cari tempat ibadah yang tetap, tetapi mencari eh, home church, mencari eh, rumah rohani di kota itu. Dia bukan cuma sekedar cari tempat ibadah yang tetap. Kalau itu menjadi home church dia, maka dia perlu kenal orang siapa di situ. Seperti kalau kita ada di rumah kan kita perlu kenal siapa yang ada di rumah itu. Kita perlu mengenal dan perlu dikenal di situ. Sehingga kalau ada persekutuan dia semangat ikut ya. Ini mau jadi home church saya ingin mengenal dan dikenal. Ikut persekutuan. Kalau ada komsel, ikut komselnya di situ. Ini adalah komitmen level kedua, yang community. Ada komitmen level ketiga. Ini orang yang eh, bukan hanya mencari tempat ibadah yang tetap, bukan hanya mencari home church, tetapi orang yang ingin dimuridkan dan didewasakan, diperlengkapi. Komitmennya adalah untuk dimuridkan, didewasakan. Dia mencari tempat di mana dia bisa ada mentor, ada pembimbing rohani, dan sebagainya. Nah, ini komitmen level ini. Dan Wesley melihat strata-strata ini di gerejanya, oh ini kelompok orang ini adalah kelompok crowd, begitu ya. Ini adalah societies, ini classes, ini bands. Dan dikelompokkan masing-masing ada sesuatu yang dilakukan kepada societies, ada sesuatu yang dilakukan pada classes, ada sesuatu yang dilakukan pada bands. Program yang berbeda. Dan menariknya Wesley sangat mendorong orang ditarik terus sampai kepada core, tidak dibiarkan menjadi crowd saja, hanya berhenti di societies atau di classes. Dan ini menarik sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Penelitian
eh, modern yang dilakukan menunjukkan prinsip-prinsip yang mengafirmasi apa yang sudah ditemukan ini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu melihat ini salah satu contoh saja, salah satu contoh simpel, kita melihat, oke, strateginya begitu. Orang yang datang ke crowd, datang ibadah, bagaimana caranya supaya orang pada mau datang, yang tadinya tidak di gereja, datang ke gereja. Tetapi yang sudah datang, bagaimana caranya supaya mereka masuk ke dalam komitmen level yang lebih dalam lagi. Mereka ingin mengenal dan dikenal, bersekutu dan sebagainya. Dan di sana tidak menjadi terminal terakhir, tapi mereka bagaimana supaya mereka rindu dimuridkan. Nah, dari core ini muncul para pemimpin-pemimpin yang menolong seluruh proses ini. Jadi ini salah satu contoh visualisasi. Ada banyak contoh yang lain, nanti kita akan melihat beberapa di antaranya, supaya kita punya gambaran. Nah, Simple Church punya punya pemikiran yang clear sekali. Saya mau bawa orang kemana dan untuk menuju ke situ saya perlu membawa mereka dalam proses apa saja. Nah, ilustrasikan secara visual dan kita ukur kehadiran dan efektivitas pada semua bagian ini, bukan hanya cuma sekedar kehadiran di kebaktian umum. Semua prosesnya kita ukur. Diskusikan, uji secara konsisten dengan tim kepemimpinan, benar ini yang akan kita lakukan begitu ya. Komunikasikan berulang-ulang melalui berbagai cara, waktu di ibadah, kelompok kecil, keteladanan dan sebagainya, terus supaya semua orang meyakini kalau kita ada di sini berarti kita akan masuk dalam proses ini. Itu clarity, kejelasan. Nah, yang kedua adalah movement. Apa bedanya? Movement, kalau clarity adalah masing-masingnya itu jelas, ini ada di mana saja. Movement adalah pergerakan, langkah-langkah berurutan di dalam proses itu yang membuat orang berpindah atau bergerak. Kalau dalam gambar tadi itu gambar panahnya, bukan gambar kotak-kotaknya. Bagaimana orang bergerak. Dan ini penting. Bapak Ibu Saudara sekalian, movement ini barangkali dari semua elemen ini elemen yang paling sulit dipahami. Elemen ini membicarakan tentang perpindahan dari satu tingkat komitmen ke tingkat komitmen yang lainnya. Dari satu program ke program yang lainnya. Keterkaitan bagaimana ini mengalir, terjadi aliran. Kalau dalam olahraga itu seperti orang membagikan tongkat estafet itu. Nah, movement ini adalah proses waktu tongkat estafet itu dibagikan kepada proses berikutnya. Pak Dikatakan Johan, bahwa, mohon maaf. Untuk ya, waktunya 5 menit lagi, Pak. oke, dikatakan bahwa perlu perhatian yang sama antara apa yang terjadi pada masing-masing program eh, dengan proses perpindahannya ini. Nah, Bapak Ibu sudah lihat di sini panahnya itu. Jadi bukan hanya ada sekian komitmen level, tetapi bagaimana menggerakkan orang dari tingkat komitmen yang satu ke tingkat komitmen yang lain. Nah, kemudian diukur di sana, dihitung. Berapa banyak dari crowd yang pindah ke sel, berapa banyak dari sel yang pindah ke core. Dan itu efektivitasnya bukan hanya bagaimana sebanyak mungkin orang datang, tapi bagaimana sebanyak mungkin orang bertumbuh tingkat komitmennya. Ini salah satu contoh saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah movement ya. Movement kita perlu memikirkan beberapa aspek ini, saya tidak akan jelaskan. Bapak Ibu bisa mempelajari. Buku ini memberikan banyak insight praktis yang bisa kita pikirkan, mana yang mau kita ambil, kita pakai di dalam gereja kita masing-masing. Bagian yang menarik di sini, hilangkan kemacetan. Jangan sampai itu orang macet di kebaktian umum atau orang macet di persekutuan, tetapi orang terus sampai ke core begitu ya, ke sana. Itu movement. Oke. Sekarang alignment, penyelarasan. Penyelarasan adalah pengaturan semua pelayanan dan semua pelayan kepada seputar proses sederhana yang sama. Ada dua aspek. Semua kegiatan pelayanan perlu dimasukkan ke dalam proses itu. Yang ini perannya di mana nih? Bagian ini dalam proses ini. Nah, kemudian semua pelayan juga perlu sepakat dalam proses ini. Jadi ini alignment, penyelarasan. Nah, bayangkan kalau kita menjadi pemimpin eh, perlombaan kapal naga begitu ya, yang semua mendayung gitu. Kalau ada yang tidak selaras, maka akan sangat memberatkan, akan sangat menyulitkan. Dan ini eh, gambaran penyelarasan seperti seperti kalau kita mendayung kapal naga ini. Kebanyakan gereja secara alami akan menyimpang dari keterpaduan. Sesuatu yang sudah disepakati di awal, kemudian wah tambah ini bagus dan sebagainya. Ketidakterpaduan akan membuat orang rebutan waktu, rebutan uang, rebutan daya, rebutan dana.
kalau tidak terpadu. Harga menghasilkan keterpaduan itu butuh waktu, energi, butuh ngobrol-ngobrol, dan sebagainya. Untuk menghasilkan keterpaduan butuh itu. Tetapi harganya itu lebih murah dibandingkan dengan akibat dari ketidakterpaduan. Orang-orang tidak bertumbuh, gereja tidak bertumbuh, dan sebagainya. Nah, ada beberapa eh, cara proses menghasilkan keterpaduan ini. Bapak Ibu bisa nanti pelajari di bukunya. Yang terakhir saya mau sampaikan di sini adalah fokus. Fokus adalah komitmen untuk menanggalkan segala sesuatu yang ada di luar proses pelayanan sederhana tadi. Nah, kalau eh, penyelarasan kan yang ada dimasuk-masukkan sekarang. Kemudian yang nggak ada diadakan. Nah, jadi bagian. Nah, seringkali misalnya dalam contoh yang Wesley tadi ya, semua gereja punya kebaktian umum. Itu komitmen level ibadah. Banyak gereja atau semua gereja punya persekutuan-persekutuan. Ada persekutuan komisi, persekutuan wilayah, ada komsel, dan sebagainya. Tetapi mungkin di gereja kita nggak ada pemuritan yang intensional, yang komitmen core. Nah, yang seperti itu mungkin diadakan. Beberapa mungkin ketika kita bicara fokus, yang persekutuan ini kok banyak sekali ya. Ada persekutuan wilayah, ada persekutuan wanita, persekutuan keluarga muda, persekutuan keluarga senior, ada persekutuan ini dan persekutuan itu. Persekutuannya banyak banget. Padahal semuanya itu bicara tentang komitmen level sel ini ya. Ada komsel dan sebagainya. Wah, kalau terlalu banyak kegiatan di sini, siapa yang mau masuk ke dalam core? Nah, inilah bagian-bagian yang mungkin perlu dipangkas. Seperti orang memangkas anggur, gitu ya, ranting-ranting yang tidak berbuah, dipotongnya supaya energi dan fokusnya kepada yang berbuah. Ini adalah elemen yang paling sulit dilaksanakan karena perlu berani mengambil pilihan yang sulit dan tidak populer. Namanya memangkas sesuatu yang sudah bertahun-tahun dilakukan itu tidak mudah. Untuk melakukannya perlu keyakinan yang dalam, perlu pertimbangan yang matang, dan perlu ketekunan. Karena yang begini biasanya kemudian muncul lagi. Perlu terus-menerus menguji fokus ini. Dan kalau Bapak Ibu kemarin mengikuti webinar tentang The Vine Project, inilah fase yang ketiga, loving evaluation, mengevaluasi apa yang perlu diadakan, apa yang perlu ditiadakan, tetapi dengan keyakinan yang teguh. Proses yang ketiga ini. Nah, eh, ada beberapa yang bisa kita lakukan untuk mengeliminasi dan mengurangi hal-hal ini. Bapak Ibu bisa pelajari di buku ini. Ya, kalau tadi kita melihat hasil penelitian dari Simple Church, Bapak Ibu ada satu penelitian lain yang Bapak Ibu bisa download di internet. Nanti Bapak Ibu bisa linknya akan kami berikan di WA Group webinar. Penelitian ini dilakukan oleh Philip Hearns. Dia mempelajari tentang metode Simple Church Wesley-nya ini. Kemudian dia meneliti gereja yang hanya punya satu strand, hanya punya crowd saja, hanya punya ibadah umum, yang dua strand, yang punya ibadah umum dan punya kelompok sel misalnya, dan punya persekutuan misalnya, dan yang tiga strand. Bukan hanya punya itu, tetapi juga punya intentional disciple making. Dan inilah hasilnya. Spiritual growth-nya kelihatan sekali. Yang 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 ada tiga strand ini menunjukkan spiritual growth and maturity yang jauh lebih baik. Jadi ini salah satu konfirmasi juga tentang satu metode yang hasil penelitian-penelitiannya baru di sini, tetapi sebetulnya sesuatu yang sudah dilakukan lama sekali oleh Wesley. eh, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai kesimpulan, sederhana memungkinkan untuk dilipat gandakan. Kalau gerejanya ruwet kompleks begitu, bagaimana kita bisa melipat gandakan? Sederhana memungkinkan untuk dilipat gandakan. Sederhana membutuhkan pelayanan yang terpadu, nggak bisa eh, asal-asalan. Sederhana menerapkan penata layar yang bijaksana, supaya dana, waktu, tenaga kita tidak habis untuk sesuatu yang tidak produktif dari sisi menghasilkan pertumbuhan yang diharapkan. Kita bukan hanya menghasilkan aktivitas yang tidak terpadu hanya menghasilkan aktivis, bukan orang-orang yang bertumbuh. Sederhana menciptakan ruang bagi pelayanan misi. Kita tidak habis waktunya di gereja, tetapi kita bisa melakukan banyak hal yang lain. Dan kadang-kadang motongnya itu, fokusnya itu yang itulah tempat yang berat sekali dilakukan. Nah, itu butuh keyakinan. Dan buku ini menolong kita untuk bisa memetakan dan bisa
go through tahap demi tahap untuk melakukan itu bersama-sama. Sangat baik untuk didiskusikan bersama-sama dengan leadership tim di gereja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada referensi pembanding, ada Wiki Church, ada Purpose Driven Church, dan beberapa bahan-bahan yang lain yang Bapak Ibu bisa akses. Nanti informasi tentang buku-buku ini akan diberikan di WA Group, jadi jangan leave WA Groupnya dulu, karena nanti presentation slides dan semuanya akan informasi-informasinya ada di sana. Ini salah satu contoh eh, proses tadi ya, visualisasi eh, clarity, ini dari Purpose Driven Church di Saddleback. Ini dari We Build People dari Gereja Sidang Jemaat Allah di Amerika. Eh, ada 4M di sini. Ini adalah dari Real Life Ministry, Discipleship. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menutup presentasi saya mau mengatakan bahwa Simple Church itu hanya salah satu bagian dari Vibrant Church, gereja yang bertumbuh, berkembang. Ada bagian-bagian yang lain. Kalau dalam discipleship ada 5 shift yang perlu terjadi. Simple Church ini hanya berkaitan dengan shift yang pertama dan ketiga. Jadi eh, ada unsur-unsur lain selain proses yang sederhana untuk membuat gereja jadi vibrant, tetapi proses yang sederhana berada pada core dari apa yang dilakukan. Dari penelitian NCD juga kita melihat bahwa ada 8 aspek yang perlu 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 terjadi. Aspek simple church yang kita bicarakan itu berkaitan dengan effective structure dan holistic small group. Ada aspek-aspek lain yang perlu kita lengkapi. Tetapi kita sangat bersyukur ada bahan simple church ini yang menolong kita dalam memudahkan kita untuk uh, proses yang perlu dilakukan dalam gereja kita. Ada banyak bahan-bahan lain, Bapak Ibu bisa mengaksesnya di website, Instagram, video, dan e-book dan blog yang ada. Nanti uh, slide ini akan dibagikan di WA Group. Demikian, Bu Ana.